Ya oke, jumpa lagi di vlog saya ya. Nah kali ini ada yang bertanya pada saya ya. Dan ini sebuah pertanyaan yang apa ya, yang mengganjal juga bagi saya. Tapi saya sudah pernah riset tapi belum jadi. Nah apa itu? Yaitu Bang, bagaimana jika kelihatan nggak keren guys ya? Mungkin nggak ya. Puliset PCX 150 itu kita aplikasikan di NMAX. Nah itu mungkin saya akan memberikan sebuah pengalaman berupa lisan dan teori secara lisan ya, nggak secara bukti, karena kebetulan motor untuk NMAX sendiri di Muntilan jarang. Di tempat saya kerja itu di Pemda jarang sih, di BPN 2 orang tapi tidak yang mau neko-neko, kayaknya standar aja. Sedangkan di PBBD itu nggak ada kayaknya itu. Nah itu, ini wilayah saya kerja. Nah jadi mungkin saya juga belum pernah meriset. Enggak, pernah sekali waktu 2022 kalau nggak salah, tapi di NMAX old, bukan yang all new NMAX ya, yang NMAX yang masih generasi bodi pertama, belum yang facelift, belum yang all new. Nah itu yang pertama itu seingat saya, ini mohon maaf, ini sekali lagi ini seingat saya, yang saya ganti adalah yang semampunya, semua item, dari puli, dari kipas, puli, rumah roller, terus penyesuaian trampleknya, islet. Tapi saya agak lupa apakah bisa sepenuhnya atau tidak. Tapi yang paling mendasar dan paling yang membuat saya sedikit berpikir adalah dari belakang sini. Nah dari puli belakang yang ditempeli pakai ini, mangkok ganda ini tidak PNP ya. Ini bagian asnya puli NMAX ini lebih pendek. Jadi punya NMAX ini lebih pendek, berbeda kayak Honda. Kalau Honda kan PCX kan dia panjang ya. Nah ini panjang, kalau ingat saya ini lebih pendek. Terus terang saya juga jarang sekali bongkar Yamaha. Yang sering adalah Vario 150, karena itu di Muntilan sini ngelembrah. Dan orang-orang sini lumayan oke-oke juga mikirnya ya, karena kenapa kok Vario 150 itu motor paling recommended banget ya menurut saya untuk durabilitas. Kalau untuk durabilitas tetap paling awet tetap KZR ya, Vario 125 KZR itu tetap paling awet menurut saya. Tapi setelah saya coba membandingkan rusak-rusakan gitu, ada lagi yang lebih ngeri yaitu Vario 125 yang late gen awal lah. Itu sampai manifoldnya aja, bagian manifold sini itu sampai kebuntel tinggal seperempat, kebuntel karbon yang tinggal seperempat itu masih bisa ngebut sampai 80, luar biasa. Nah itu, jadi kalau yang pertama dulu, yang paling mendasar adalah ganti mangkok kartel malahan. Dan disitu saya salah, mangkok kartelnya adalah yang menyilang. Itu saya salah karena saya pakai kampas gandanya yang pendek terus kartel. Dan kampas ganda pendek PCX ke NMAX itu emang bisa. Yang saya ingat tuh dulu lemot, bawahnya lemot. Terus maka dari itu ketika untuk mengakali lemot, kita kartel. Namun ada sisi kesalahannya. Sisi kesalahan yang pertama adalah kapasnya cepat habis. Nah, bagaimana dengan pakai pakai kampas ganda Daytona ini untuk NMAX, untuk PCX? Apakah yang pendek? Kan sama dengan Vario, sama aja. Sebetulnya ada ya, cuma dulu ketika saya dan rekan saya main kirian itu masih notabene jarang pakai Daytona di awal tahun 2022, karena kami belum begitu mendengar secara pasti mengenai spare part kirian dari Daytona ini. Jadi kartelnya pun juga manual, enggak pakai yang roda diputar. Kan ada kan yang roda diputar gini, bentuknya roda terus diputar gini, itu enggak. Nah terus dari situ ketika sudah mulai hancur kampasnya karena dipakai 2 minggu ya, itu hancurnya nggak hancur banget sih, kayak terkikis banyak ya, notabene terkikis banyak. Untuk dipakai harian karena seperti di amplas ya,
Nah, ini mohon maaf, ini yang saya ingat dulu ya. Terus waktu itu saya ingat mengenai, ini kelihatan tuh rupaku, mukaku, mengenai mangkok ganda kartel pertama saya yang saya pasang di Vario saya buat laju hari-hari, tapi saya cabut karena rada mengerikan ya. Yaitu apa, ini dia mangkoknya berat ya, endangan yang V3 saya, seri 2 saya. Ini mau seri 3 ya, tunggu aja. Nah, ini mangkok pertama saya repaint. Nah, ini ulirannya ini mengerikan ya, ini mengerikan. Ini masih tidak ramah. Beda sama yang V2 ini yang sudah ramah untuk standar. Kalau untuk balap-balapan road race ini oke punya ya, ini oke punya. Tapi tetap perlu sebuah kehati-hatian ya, karena apa ya? Untuk torsi enak yang V2, meskipun nggak begitu gigitannya, nggak sekeras, nggak sebrutal V1, tapi bobotnya lebih ringan. Terus untuk apa, di tanjakan juga lebih enak yang V2 di tanjakan. Tapi untuk misalnya udah kecepatan tinggi, itu enak ini enak yang V1 ya, enak yang V1. Kok nggak bikin V1 bang? Saya masih takut kalau nanti malah apa, rusak spare part kalian ya. Jadi saya mau bikin paket kirian itu yang apa ya, yang exhibition dan persahabatan, yang bersahabat dengan motor kalian ya gitu. Nah, kembali lagi ke cerita awal. Setelah saya pasang puli ini, yang saya rasakan adalah apa, ketika saya pakai ulir lurus seperti ini. Nah, ini terus saya pasang di NMAX-nya, itu luar biasa ya, luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa bahwa seingat saya itu kampas ganda dari NMAX ini apa, ininya pakai standarnya NMAX, apa ya, dudukan kampas gandanya ini pakai originalnya NMAX. Yang saya ganti hanya ini, kampas gandanya satu set sama cetakannya ini milik PCX. Tapi itu pun bukan orinya milik PCX, pakai Elik ya, pakai Elik dari Elik itu. Nah, itu. Terus untuk sliding shaft-nya itu masih standarnya NMAX. Hanya kami tuner bagian jalur pin gate-nya. Jadi ini jalur pin gate ini loh. Pin gate ini ya, pin gate ini. Ini kami tuner biar dia bukaannya ketika buka gini lebih sadis. Lebih sadis. Tapi ya ingat, jangan sampai kalian termakan oleh rayuan-rayuan rayuan oknum ya. Kami kutip itu oknum bengkel. Yang mana kalau ini sudah mentok gini, ini sepemahaman saya ya, mohon maaf kalau kalian ada yang lebih mengerti mohon dikoreksi. Ketika ini sudah mentok seperti ini maka tidak akan lebih dari seperti ini. Karena kenapa? Dia akan ditopang oleh si dudukan dari kampas gandanya ini. Begitu juga dengan batangan as dari ini mangkok ganda. Karena kenapa? Aggressivity juga melihat secara apa ya, secara teori kerja dan secara prinsip kerjanya ya. Jangan hanya langsung ini segini dipolin pasti nanti ketemunya racing, itu nggak akan enak. Kita harus mencari optimal kerja, harus mencari titik optimal kerjanya dari sebuah part ini. Mampunya seberapa, sama dengan motor, powernya seberapa. Dari apa, waktu dicopot semua safety seperti ini, itu di gas gitu. Kalau misalnya mekanik udah hafal ya, itu udah hafal. Nah, seperti itu. Nah, lanjut bang. Lalu pin gate-nya di tuner lebih panjang yang atas atau yang bawah? Nah, tergantung. Kalau kalian misalnya apa, kalau yang bawah, kalau yang apa, kita mengincar putaran bawah, kita mesti ingat ini, mesti ingat bagian pulinya. Ini sistemnya mirip interlock puli depan ya. Jadi dulu saya interlock tuh juga meniru dari si puli ini. Ini anggap saya ini kipas yang drive shaft atau nah ini fast drive-nya gitu. Jadi saya menganalogikannya seperti itu.
Jadi saya nggak meniru bengkel ya, saya malah melihatnya dari puli belakang. Dulu itu waktu main-main ya sebelum covid seperti itu. Tapi interlock dulu saya gagal karena ya memang sinau-sinaunan ya nggak fungsi, ketika malah kenceng gitu udah 110 lebih mah ada suara kayak orang gergaji gitu, tapi ternyata pulinya terkikis ya. Ya yang dulu pasti banyak kegagalan ya, saya tuh langganannya kegagalan tuh pasti itu. Nah itu, ini kalau udah seperti ini udah optimal, nggak usah dituner. Ngapain? Cuman akan kosong, akan melompong bagian sini. Nggak perlu. Terus bagian ketika sudah seperti ini, nah ketika kalian mengincar top speed, belt akan dibawa seperti ini, akan dibawa begini. Nah akan dibawa seperti ini, itu baru kalian perlu. Ya ini perlu. Loh bang, belt di bawah kok untuk top speed gimana toh bang? Ini puli belakang, ya ini puli belakang. Berbeda kalau puli depan. Nah ini kalau misalnya di sini kalian bobot lagi, tuner lagi, bisa sedikit kebuka. Ya tapi nggak buka kayak gini juga kali. Suasu. Nah kayak gini. Nah kalau misalnya lebih kebuka lagi, belt lebih turun gini, otomatis puli depan lebih nembak. Nah itu baru betul. Jadi kalau fungsinya tuner seperti ini, kita harus melihat dulu potensi dari sliding shaft-nya sendiri. Kita harus mutusi langsung, oh ini kenceng, enggak. Itu kalau prinsip saya, karena saya pasti mengarahkan konsumen ke logika. Mas ini gini, kalau menurut gitu itu pasti gini. Nah tapi kalau misalnya saya nggak tahu mau dicoba apa enggak, soalnya saya juga belum tahu, pasti saya kayak gitu kalau sama konsumen. Nggak langsung yang saya langsung pukul, wah aku sok tahu tuh, enggak. Saya tuh banyak gagalnya mas, wah asli banyak gagalnya. Bahkan puli yang saya buang itu, kalau tak hitung itu ada 13-an puli itu ada yang saya uji coba dari awal main kirian. 13 kok sedikit mas, banyak mas itu 13 puli. Oh ya sitik 1 juta punjul. 1 juta punjul pi mas bang puli apa, kan nggak semuanya puli standar yang mainin, malah puli KTC barang yang TDR itu pernah saya TDR NMAX waktu masih punya NMAX itu lah. Kok goblok mas kamu mas ya. Iya ya mas ya. Ya nyesel, wah biar goblok ya, aku kadang bilang gitu nih ya wes lah. Dari situ saya mulai belajar untuk ngevlog, meskipun dulu yang melihat saya cuma 2 orang ya, pacar saya sama kameramen saya. Nah gitu. Oke, untuk sliding shaft tetap pakai standar milik NMAX. Untuk V-belt sih standar ya, standar dulu pakai apa ya, kalau nggak salah malah salah itu saya, karena saya pakai Gates. Harusnya nggak perlu pakai Gates, harusnya itu nggak perlu. Terus kita kembali lagi ke kemana, puli depan. Nah itu saya itu rada sedikit lupa bosnya itu diganti nggak, tapi seingat saya bos puli ini diganti ya, bos puli ini diganti mengikuti 2 dp. Terus untuk kipasnya sendiri pakai 2 dp nya. Karena kenapa, posisi gearnya ini berbeda ya, posisi gearnya ini berbeda. Kalau di sini tuh kebetulan nggak ada, oh ada, saya punya anak-anak. Nah ini gearnya ini loh, gear selongsong krukasnya ini sama Honda itu berbeda. Jadi dulu emang selen ya, selen, wah pulinya gede banget mas, kipas pulinya gede banget, sedangkan pulinya gini. Dulu emang gini, karena saya nurutin aja orangnya. Nah kayak gini aman nggak mas? Sempet ada apa ya, greg apa kayak geter waktu kencang tuh, geter jalan di atas 90 tuh geter. Terus dia WA, terus saya suruh stop ya, karena takutnya kalau misalnya terjadi selip keluar atau gimana, ditakutkan. Karena belt itu sebetulnya bisa keluar, bisa cepat dan tertahan itu ya dari si sliding shaft-nya ini. Ini adalah pin gate, ini adalah yang mengunci main V-belt agar tidak cepat secara kinerja standar. Kalau sudah kalian modif itu berbeda hal, seperti itu. Nah kalau misalnya seperti ini, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Terus apa, untuk mengincar akselerasi pun juga aneh motornya. Terus setelah itu saya coba untuk kembali ke standar ya, mulai itu. Karena untuk saya mau
eksperimen lebih jauh itu motor orang, dan orangnya itu memang mau bereksperimen. Dan itu ketika saya masih jarang sekali main vlog dan gak kepikiran untuk ngevlog, hanya untuk senang-senang berdua aja. Dan itu saya masih nggak membuka bengkel, masih kayak apa ya, kayak garasi sambatan lah ya, garasi sambatan, bongkar bengkel apa, bongkar pasang kirian dibayar sak batang LAS, nah kayak gitu. Terus apa yang saya khawatirkan itu adalah yang kedua itu vibrat selip ya, vibrat selip. Ketika vibrat selip, takutnya kalau malah vibrat, misalnya ya ini pakai yang besar tadi, slipnya tuh kalau gini kan kipas lebih besar ya, dan jalur pin gate kan panjang kalau Yamaha. Nah ini memang betul kayak gini terus. Nah takutnya kalau gini kayak gini baru hancur kiriannya. Yang saya pikirkan seperti itu dulu. Jadi sudahlah, untuk kalau untuk apa puli yang NMAX Yamaha ya apa Honda, kalau dipaksa tanpa kita mengetahui riset mungkin sih oke. Ini kalau versi bengkel saya itu mungkin oke. Tapi ketika kalian ingin membalik yang Yamaha taruh ke Honda, itu akan banyak miss-nya. Ini kalau penilaian saya ya, karena dari kita nggak usah memikir modifikasi, dari prinsip kerjanya saja sudah menemui berbagai hal masalah ya. Bahkan ketika sebelum kerja itu, ketika kita berpikir secara jernih, kita berpikir secara logika, itu sebetulnya saya kalau pinter itu sudah bisa memikirkan offsetnya, ini jarak offset antara si ini sama si puli K97, karena K97 diameternya berbeda sama kipas NMAX jauh. Jangankan begitu, puli bawaan 2DP nya Daytona untuk NMAX itu pun lebih kecil daripada kipasnya. Jadi kalau yang beli puli NMAX kadang ada yang bingung, loh ini kok lebih kecil dari kipasnya, padahal itu nggak apa-apa. Kalau yang sudah diriset oleh Daytona sih oke ya, oke. Asalkan jalur pin gate-nya itu tidak dimodifikasi. Karena kalau di bengkel saya, kenapa saya kalau apa servis CVT itu 100.000, nah kayak si itu yang di TikTok itu, nah, kemarin saya dikasih tahu sama kameramen saya, itu musuhnya bengkel Jawa Timur, itu bengkel Jawa Timurnya sampai bergeten juga, itu lupa saya namanya itu. Nah itu kalau di saya memang servisnya 100.000 kirian, tapi yang saya dapat, yang kalian dapat adalah apa, servis kirian full, kerok tutup rumah roller, terus bersihin jalur roller pakai detailing, derajat ulang pakai apa, derajat ulang kemiringan ini. Terus yang kelima, tuner jalur pin gate. Terus yang ketujuh, ini saya semuanya saya habis cuci pakai bensin, saya cuci lagi pakai air, tapi juga dibersihkan. Tenang, yang bikin karatan adalah air hujan, bukan air sumur ya, bukan air sumur. Dan kalau yang bikin karatan adalah air kaporit dari PDAM. Kadang yang bikin karatan juga itu. Karena kenapa? Kandang kucing saya pas saya sirami pakai air PDAM kok sempat karatan ya, sempat karatan. Nah, saya nggak tahu ya, itu nggak tahu sih. Nah jadi seperti itu. Terus ditambah lagi 1.000 free makan di sini. Jangan bayung, jangan kangkung, kok pas nggak jangan yo ada tanduran depan rumah kalian makan nggak apa-apa, nanti saya sediain nasi seperti itu, makan tanduran. Nah terus apa, free scanner kalau misalnya kirian free scanner, terus free pembersihan area aki, karena kalau di bengkel kami aki itu nyawa ya, jadi harus bersih, harus mulus, voltase harus 14, sekian ke atas, itu 10. Terus tambah apa, oktan booster ya, oktan booster buat memperbaiki dan menyaring kotoran minyak-minyak yang ada di tangki, itu 100.000 ya di saya. Tapi minusnya apa bang, saya jarang buka itu jarang buka. Nah oke, seperti itu ya yang saya khawatirkan. Jangankan kita untuk kembali lagi ke topik awal, jangankan kita untuk berpikir memodifikasi, apakah bisa kasih puli PCX ke NMAX. Jangankan untuk berpikir modifikasi, mikir secara prinsip kerjanya aja udah menakutkan ya, itu udah terlalu menakutkan. Tapi jika memang ada
memang pernah ada yang bikin apa pindah konversi dari PCX ke NMAX full, saya kasih tahu videonya ya, karena saya akan belajar juga dari video itu. Mungkin saya juga banyak sekali salah dalam pembicaraan ini, karena ini adalah dulu ada riset saya waktu awal ya. Oke, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak salah. Terima kasih.